pengambil alihan itu motifnya kalau misal kita cermati per hari ini juga bukan untuk mengambil alih sebuah mesin politik. Karena dalam konteks pemilu yang didaftarkan di KPU untuk 2024 tidak ada lagi nama Partai Berkarya. Jadi motifnya apa? Pembunuhan mesin politik. Artinya apa? Sebenarnya ada kekuatan politik besar yang mensponsori operasi politik itu. Dan operasi politik itu jelas-jelas juga sama. Atas sepengetahuan juga atas kontrol kekuasaan yang berjalan. Artinya apa? Semua operasi politik kekuasaan ini sering dilakukan, diupayakan, dan sifatnya itu adalah bagian dari upaya untuk melihat apakah kemudian ini memungkinkan untuk digarap atau tidak. Kalau misal memungkinkan, pasti lanjut. Jadi sifatnya test case saja, dan itu berkali-kali dilakukan. Sebenarnya di terakhir ini bagian doa saja. Materi tadi inti sudah disampaikan oleh Prof. Denny, kemudian Bang Refli, kemudian Uda Ferry, masih juga Pak Wija sudah berkenan ngayomi kita di sini, Pak Rektor. Secara general tadi disampaikan oleh para pembicara sebelumnya, saya pikir menjadi concern kita semua. Kalau kita lihat kemudian secara general ada satu nature kekuasaan yang berbeda, ada pergeseran yang signifikan. Secara teoritik dalam sistem demokrasi itu menghendaki adanya kedaulatan dan independensi partai politik. Tetapi kalau misal kemudian kita lihat tingkah perilaku dan juga kecenderungan yang ada belakangan ini, seolah-olah mengonfirmasi bahwa ada operasi politik yang bisa dijalankan secara sistemik, secara sistematis untuk mengacak-acak kedaulatan partai politik. Dan itu terjadi bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali. Terjadi bukan dilakukan secara malu-malu, tetapi dilakukan secara terbuka. Kita masih ingat apa yang terjadi di Partai Berkarya. Saya nggak tahu di sini apakah teman-teman mahasiswa ingat ada nama Partai Berkarya. Nah, itu partainya Pak Tommy dari keluarga Cendana. Terlepas dari dia partai siapa, tetapi proses pengambil alihan kepemimpinan di Partai Berkarya juga dilakukan secara senyap, secara singkat. Praktis juga sama dengan P3, 1 minggu mendapatkan legalisasi dari kekuasaan. Dan pengambil alihan itu motifnya kalau misal kita cermati per hari ini juga bukan untuk mengambil alih sebuah mesin politik. Karena dalam konteks pemilu yang didaftarkan di KPU untuk 2024 tidak ada lagi nama Partai Berkarya. Jadi motifnya apa? Pembunuhan mesin politik. Lalu hal yang sama juga terjadi di Partai P3. P3 ini agak unik ini. Karena bagaimanapun juga beberapa hal yang kita notice tadi sudah disampaikan cukup banyak oleh
Pak Denny, kemudian Mas Uda Ferry tadi, bahwa kalau misal kita lihat operasi politik pemberhentian Pak Soeharto, yang mana Pak Soeharto sendiri adalah Menteri Bappenas, aktif, dan diganti oleh pihak yang saat ini, waktu itu ya, masih aktif menjadi anggota One Team Press. Artinya apa? Sebenarnya ada kekuatan politik besar yang mensponsori operasi politik itu. Dan operasi politik itu jelas-jelas juga sama. Atas sepengetahuan, juga atas kontrol kekuasaan yang berjalan. Nah, kalau misal kita cermati, kemudian ditambah tadi, elaborasi sangat konkret terkait dengan Partai Demokrat. Partai Demokrat juga sama. Partai Demokrat juga mengalami proses yang luar biasa. Dia berhadapan-hadapan dengan kekuatan yang barangkali sangat merepotkan, tapi di saat yang sama dia mencoba untuk bertahan. Dan per hari ini dia menang di 16 ya, putusan pengadilan yang dia klaim sebagai 16-0 melawan Muldoko. Tetapi sekali lagi betul, everything is constructed by politics. Dan PK itu sebenarnya adalah sebuah pertaruhan marwah dari kekuatan hukum yang ada di Mahkamah Agung. Tetapi seolah-olah kita itu kalau misal berhenti di level harapan, itu tidak menyelesaikan banyak masalah. Fakta yang terbaru kita melihat ada putusan undang-undang, ada putusan hukum yang menabrak nalar semua masyarakat dari PN Jakarta Pusat yang meminta KPU untuk menunda pemilu. Itu kalau misal kemudian di bahasa Jermannya itu dijelentrehkan. Apa saja titik lemah dari putusan itu, ketemu semuanya. Apalagi di sini ada Pak Refli, ada Uda Ferry, di online juga ada Pak Denny. Itu nggak make sense. Tetapi sesuatu yang nggak make sense itu terjadi, disampaikan secara terbuka, dan menjadi sebuah fakta hukum, sekaligus juga fakta politik. Artinya apa? Semua operasi politik kekuasaan ini sering dilakukan, diupayakan, dan sifatnya itu adalah bagian dari upaya untuk melihat apakah kemudian ini memungkinkan untuk digarap atau tidak. Kalau misal memungkinkan, pasti lanjut. Jadi sifatnya test case saja. Dan itu berkali-kali dilakukan. Undang-undang KPK seperti itu. Undang-undang Cipta Kerja seperti itu. Nah, maka secara general saya hanya ingin menggarisbawahi. Apa yang kemudian mendasari semua itu? Saya mencatat ada tendensi kekuasaan yang hegemonik dalam proses pemerintahan saat ini. Yang mana tendensi kekuasaan itu cenderung mengkooptasi kekuatan-kekuatan politik lain. Sehingga kalau misal kita sekarang sistemnya menggunakan multipartai, betul multipartai secara sistem, by system. Tetapi kalau misal kita lihat bagaimana kemudian pola relasi antar partai, pola relasi kekuasaan terhadap partai-partai politik di sekitarnya, sebenarnya itu bukan demokrasi multipartai, tetapi ada kecenderungan pengkonsolidasian sel-sel kekuatan yang sifatnya lebih autokratik, authoritarianism, yang dalam pembahasaannya barangkali memang sangat-sangat light, tetapi sel-sel itu digerakkan, dikooptasi, didominasi sedemikian rupa. Nah, oleh karena itu, ada proses penghancuran kedaulatan partai, sehingga kemudian partai-partai politik per hari ini dalam konteks penentuan koalisi misalnya, akhirnya kemudian juga mengalami kebingungan. Kakinya dipegang sana-sini. Dan itu bukan hanya di partai-partai yang tadi disebutkan, termasuk Partai Golkar sendiri, yang seolah menyerahkan lehernya kepada kekuasaan. Kabar, informasi, spekulatif sering berseliweran. Kalau Golkar salah memilih ini, maka Munaslup siap untuk menghampiri. Dan itu bukan isapan jempol. Kejadian di P3 adalah fakta politik dan fakta legal formal dalam konteks kepartaian itu bisa terjadi dan memungkinkan dan benar-benar terjadi. Nah, oleh karena itu dalam konteks kekuasaan partai politik, saya mencermati per hari ini ada defisiensi yang sangat-sangat serius
di dalam konteks kedaulatan partai. Problemnya, partai-partai politik sendiri menikmati atau bahkan tidak memiliki keberanian untuk melakukan perlawanan itu. Mungkin Anda bertanya, apakah ada sejumlah pihak yang mencoba untuk melakukan perlawanan? Jawabnya ada. Bentuknya apa? Kemarin salah satu upaya itu dilakukan dengan mengumpulkan 5 partai politik sehingga kemudian mengakumulasi kekuatan 49,3% yang mengklaim diri sebagai koalisi besar yang dalam konteks itu dijadikan sebagai alat untuk mengepung PDIP untuk kemudian mau menyerahkan golden ticketnya untuk mendukung apa yang kemudian menjadi concern ini. Tetapi kemudian sepertinya PDIP juga tidak kalah strategi. Makanya kemudian dalam hitungan 1 minggu pasca deklarasi koalisi besar, kemudian dikatakan dideklarasikan Pak Ganjar Pranowo, dan kemudian itu mengacaukan semua jaringan dan juga simulasi politik yang dilakukan oleh koalisi besar. Tetapi ada satu ketua umum dari salah satu 5 koalisi besar tadi yang juga sudah melakukan silaturahmi, berkunjung ke sejumlah partai-partai politik yang intinya menyampaikan pesan bahwa asal jangan merah lagi yang berkuasa di 2024. Apa problemnya? Problemnya ada perasaan tidak adil, ada perasaan kekuatan yang mendominasi dalam konteks pembagian kekuasaan, yang kemudian menciptakan faksionalisme. Tetapi uniknya, faksionalisme itu tidak terjadi begitu kentara. Kenapa itu tidak terjadi? Ada ketakutan di kalangan partai-partai politik. Nah, inilah yang kemudian membuat kita semua menjadi agak berpikir ulang. Ini sebenarnya demokrasi ini demokrasi ataukah otokrasi? Karena sistemnya demokrasi, tapi rasanya semacam otokrasi. Partai-partai politik memiliki kedaulatan, by teori, by legal formal. Tetapi kalau mencermati perilaku mereka, keberanian mereka yang seolah-olah sudah dipangkas, sepertinya mereka tidak memiliki kedaulatan dan independensi itu sendiri. Nah, oleh karena itu, dalam konteks ini kembali lagi tadi kepada Pak Presiden. Pak Presiden, saya tahu betul dan kita semuanya juga paham betul, Pak Presiden tahu setiap pergerakan operasi politik ini. Tidak mungkin Pak Presiden tidak mengetahui pergerakan itu. Dan kalau misal Presiden diam dan mendiamkan proses itu, maka sebenarnya itu adalah sebagai bentuk berhadapan-hadapan dengan amanah konstitusi. Karena kedaulatan dan independensi partai sendiri diatur dan dijamin oleh konstitusi. Kalau misal kemudian atas nama kekuatan partai, kekuatan politik atau apapun, interest dari level tertentu, saya pikir ada pendegradasian demokrasi yang berbalut pada populisme dan itu menjadi tidak produktif bagi demokrasi ke depan. Oleh karena itu, saya ingin berhenti di situ saja dan menjadi wake up call bagi kita semuanya agar lebih cermat dan lebih kritis mencermati perkembangan demokrasi saat ini. Karena kalau misal kemudian tidak, maka upaya untuk melemahkan pilar-pilar itu akan semakin berani, semakin terbuka dilakukan, dan kemudian tidak ada perlawanan signifikan karena semuanya berpikir ulang dan kehilangan nyali untuk berhadapan dengan kekuatan yang jelas-jelas mengkooptasi sistem demokrasi, tetapi perilakunya menjadi sangat tidak demokratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.